teman-teman, kita diskusi ya. Sekarang kan banyak ambulan yang biasa ngangkut orang sakit, yang jenazah gitu. Itu dikawal sama sepeda motor. Itu sebenarnya perlu apa enggak sih? Gitu. Kalau merujuk ke Undang-Undang 22 tahun 2009, pasal 134, kendaraan atau penggunaan jalan yang memperoleh hak utama itu prioritasnya seperti ini. Yang pertama itu kendaraan pemadam kebakaran. Kenapa pemadam kebakaran yang prioritas? Karena kalau kendaraan di pemadam kebakaran dihalangin, ntar orang keburu kebakaran, bahaya gitu. Itu yang pertama, kendaraan pemadam kebakaran. Yang kedua, ambulan yang mengangkut orang sakit. Ambulan yang mengangkut orang sakit loh, itu diprioritaskan yang tadi kita sebutkan. Karena kalau yang ngangkut orang sakit itu dihalang-halangi, orang bisa meninggal di jalan begitu. Harus cepat gitu. Saya udah ngerasain waktu di Bontolojong dulu. Waktu habis kecelakaan itu, wah itu harus cepat gitu. Kalau nggak cepat tuh gitu orang pendarahan bahaya gitu. Kemudian yang lain setelah itu, jadi yang kedua itu setelah pemadam kebakaran, kemudian ambulan yang mengangkut orang sakit. Yang ketiga itu kendaraan yang memberi pertolongan kepada kecelakaan, kemudian kendaraan pimpinan negara, pejabat asing, pejabat negara asing, maksudnya perwakilan negara asing, iring-iringan pengantar jenazah. Kenapa pengantar jenazah itu di bawah gitu? Karena ya ibarat ini, maaf ya, orang kan udah meninggal. Kalau udah meninggal kan sebetulnya santai lah, gimana orang udah nggak ada kok nyawanya gitu kan. Kemudian konvoy atau kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pertimbangan kepolisian, itu Pak Polisi, Ibu Polisi yang mempertimbangkan gitu. Itu prioritasnya. Tapi itu yang konvoy itu terakhir gitu. Jadi sekalipun misalnya ambulan nih berpapasan dengan kendaraan pimpinan lembaga negara, ini ambulan, ini presiden nih jalan gitu bertabrakan misalnya, maksudnya berlawanan, itu mana nih prioritaskan? Ini presiden harus minggir gitu, presiden pun harus minggir gitu. Apalagi misalnya kendaraan konvoy Pak Camat, Pak Bupati gitu, ya kalau ada ambulan minggir gitu. Nah sekarang kenapa udah diprioritaskan perlu pakai motor gitu? Soalnya ini dilema kalau menurut saya ya, karena ada juga yang awal pakai motor itu sampai kecelakaan, itu bahaya. Itu bahaya banget kan. Kalau ambulan itu dari tulisannya itu dibalik teman-teman, ini gini ya, tulisan ambulan tuh begini nih, dibalik dia, ambulans, ambulans gitu tuh. Ini kan kebalik, bukannya begini, bukannya begini, bukannya begini. Kenapa dibalik begini? Kenapa dibalik begini? Dengan pertimbangan supaya kalau kelihatan dari depan dia tulisannya tetap kebaca gitu loh. Itu sebenarnya yang membuat ambulan itu didesainnya seperti itu. Pokoknya ada suara nguing 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 itu kita harus minggir, harus. Karena orang itu kan, kita prioritas itu kan nyawa orang ya gitu. Tapi kita kan pada sulit nih gitu. Sekarang saya dengar, saya ngobrol juga sama driver Gojek karena saya kesana kemari suka naik Gojek gitu. Katanya sebenarnya mereka tuh ini udah ada tim yang ininya Pak, yang buat ini apa sih, nggak dibayar gitulah, sukarelawan dari Gojek itu disediakan. Karena memang di kita kesadarannya kurang, orang udah ada ambulan masih tetap aja yang warna begitu, juga mungkin karena macet gitu. Jadi ada motor yang ya, berusaha mengawal gitu. Ya di satu sisi diperlukan gitu, di satu sisi ini jadi dilema ya. Di satu sisi diperlukan, ya di sisi lain itu bahaya karena kan nggak ada aturannya motor itu mengawal ambulan gitu. Jadi harus hati-hati banget gitu. Dan di sisi lain saya suka kepikiran sama ini ya, sama bukunya ini. Bukunya ini karangan ini, Mengapa Negara Gagal, Why Nation Fail. Why Nation Fail itu profesor siapa itu? Ini Darren Acemoglu and James R. Robinson. Katanya ada beberapa negara yang bakal gagal. Di antaranya Indonesia, negara kita. Saya juga nggak pengen negara kita gagal. Apa alasannya di buku ini? Teman-teman bisa baca ini buku ini. Alasannya kita kebanyakan administrasi. Apa yang jelas itu dibuat, ditambah-tambahin lah gitu. Ya ini saya ngelanturnya, saya punya cerita ya. Senior saya kuliah di Australia. Kuliah di Australia, dia Master of Engineering Science. Dia itu di sana nggak dikasih jasa kayak di kita, kayak kuliah di kita. Kalau di kita kan udah bikin skripsi, tugas akhir, dikasih jasa, transkrip, harus dilegalisir, segala macam, banyak banget ya. Kalau dia kuliah di Australia, di South Wales dia nih, kuliah di South Wales.
dia tuh cuma segini doang. Jadi di tugas akhirnya di depannya ditaruh ini gitu, ditulisin Anda sudah udah gitu, udah di tangan sama dekannya, ya udah itu ininya ijazahnya. Nah, waktu senior saya nanya, Pak ijazah saya mana? Ya itulah, kamu pengen apa lagi gitu. Ya kalau di negara saya ada ijazah, transkrip, legalisir, nggak usah ada begitu. Jadi gimana ya, nggak usah nambah-nambahin sesuatu yang nggak perlu gitu. Kalau di mereka ya, di kita kadang-kadang suka ini banyak banget implik-impliknya gitu. Saya juga suka ini, jadi kita kebanyakan ya kembali lagi ke buku ini ya, Why Nation Fail. Coba kita kebanyakan administrasi, jadi kita jadi lupa tugas kita yang sebenarnya itu apa gitu. Yang penting kalau udah kita udah ya kayak ambulan ya, ambulan udah jelas dari belakang udah jelas ada ambulan, udah minggir, 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 gitu. Nggak usah pakai pengawalan apa segala macem gitu. Kayaknya sih begitu. Tapi perlu juga apa enggak ya? Ya saya mohon masukan dari teman-teman karena saya pengen kita bagus gitu loh, kita bagus, saya juga, saya jelek nih, gimana saya berusaha untuk lebih bagus gitu. Kira-kira demikian, saya mohon masukan untuk ambulan, kira-kira menurut teman-teman tuh perlu pengawalan apa enggak gitu. Kira-kira demikian, terima kasih, jaga kesehatan, awesome.